Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Sar di Belajar CPNS Yuk. Di video ini kita akan lanjutkan dari video sebelumnya ya, yaitu tentang latihan soal kompetensi sosial kultural nomor 11 sampai 20 ya teman-teman. Untuk yang belum nonton, silahkan nonton video soal nomor 1 sampai 10 di atas ini. Baik, langsung aja kita mulai. Soal nomor 11, silakan dibaca. Oke, Kak Sar langsung bahas aja ya, teman-teman bisa pause. Anda bertugas di sebuah daerah dengan budaya dan bahasa yang beragam. Suatu ketika, ada seorang warga lokal yang meminta bantuan kepada Anda menggunakan bahasa daerah yang tidak Anda pahami. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengabaikannya karena tidak memahami apa yang disampaikan. B. Meminta bantuan seseorang yang bisa menjadi penerjemah untuk memahami warga tersebut. C. Menyarankan warga tersebut menggunakan bahasa Indonesia saja. D. Memberikan respon seadanya tanpa memedulikan pesan yang disampaikan. Kalau kita lihat dari soal ini, yang paling tepat itu yang B ya teman-teman. Dalam menghadapi keberagaman, penting sekali untuk menghormati budaya lokal dan mencari solusi terbaik untuk komunikasi. Jadi, dengan meminta bantuan penerjemah ini, berarti kita menunjukkan sikap inklusif dan empati terhadap warga lokal. Dan dengan begitu, kita meminta bantuan penerjemah ini berarti kita juga menghargai keberagaman, yaitu perbedaan budaya dan bahasa tadi ya. Dan juga ada niat untuk membantu warga secara efektif. Nah, di sini poinnya kepekaan terhadap keberagaman ya, teman-teman. Yang C ini poinnya 3, yang D ini poinnya 2, dan yang A ini 1 karena dia tidak solutif sama sekali ya, bahkan mengabaikan. Kita lanjut ya ke nomor 11. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan di-pause. Langsung aja Kak Sar bacain ya, kita bahas bareng-bareng. Seorang rekan kerja dari budaya yang berbeda tampak tidak nyaman dengan cara Anda memberikan instruksi. Apa tindakan Anda? A. Mengabaikan ketidaknyamanannya karena tugas tetap harus diselesaikan. B. Mencoba memahami latar belakang budayanya dan menyesuaikan cara komunikasi Anda. C. Menjelaskan bahwa cara Anda sudah sesuai standar kerja. D. Meminta rekan tersebut untuk menyesuaikan diri dengan gaya Anda. Jawabannya tentu aja B ya teman-teman. Nah, dengan beradaptasi, yang B ini teman-teman, kalau kita lihat mencoba memahami latar belakang. Nah, di sini ada upaya untuk beradaptasi. Nah, ini ya, menyesuaikan cara komunikasi itu beradaptasi dengan kebutuhan komunikasi rekan kerja. Nah, hal ini mencerminkan sensitivitas budaya. Nah, poinnya adalah kepekaan terhadap keberagaman ya, keberagaman budaya. Apa budayanya dalam hal ini? Adalah cara Anda memberikan instruksi. Ini ya. Nah, hal ini tuh penting banget. Kenapa beradaptasi ini penting? Dan adaptasi ini penting ya teman-teman untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Poin ketiga, yang C ini poinnya 3, yang D poin bernilai 2, dan yang A poinnya bernilai 1. Kita next ke soal selanjutnya. Di sebuah rapat koordinasi, seorang rekan kerja mengungkapkan pendapatnya dengan penuh semangat. Namun, sebagian besar peserta tidak setuju dan mulai menertawakannya. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Ikut tertawa bersama peserta lain agar suasana lebih santai. B. Menyampaikan pendapat Anda tanpa memperhatikan situasi yang terjadi. C. Menenangkan suasana dan mendukung rekan tersebut dengan mengapresiasi pendapatnya sebelum memberikan masukan. D. Membiarkan rekan tersebut menghadapi situasi itu sendirian karena itu bukan tanggung jawab Anda. Silakan di-pause, dan kalau udah nemu jawabannya langsung aja kita bahas. Di sini Kak Sar pilih jawaban yang C. Dan untuk yang 1 kita lihat di sini ya, yang A ya teman-teman. Ikut tertawa. Itu seperti mengejek ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat lagi nih, yang D itu poinnya 2, yang B ini poinnya 3.
Nah, kita bahas yang bagian C ini, menenangkan suasana dan mendukung. Nah, ini tuh bentuk empati yang dapat memperkuat rasa percaya dirinya rekan kerja tadi ya. Dan juga ini tuh penting sebagai bentuk kita menghargai perbedaan pendapat tuh ya teman-teman. Nah, ini berarti poinnya apa? Udah jelas banget kalau ini tuh poinnya 4. Jangan lupa teman-teman catat ya berapa skornya, nanti tulis di kolom komentar dan kita bisa sharing juga di kolom komentar. Semangat! Nomor selanjutnya, di kantor Anda terdapat perayaan hari besar keagamaan yang dirayakan oleh sebagian kecil pegawai. Beberapa pegawai lain menganggap kegiatan tersebut tidak penting. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengedukasi pegawai tentang pentingnya menghormati keragaman sebagai bagian dari persatuan. B. Membiarkan perayaan berjalan tanpa menghiraukan keberatan sebagian pegawai. C. Menghentikan perayaan agar tidak memicu konflik. D. Mengadakan perayaan hanya untuk kelompok yang merayakan tanpa melibatkan pegawai lain. Silahkan di-pause kalau belum nemu jawabannya, dan kalau udah, yuk kita bahas bareng-bareng. Di sini kita bisa kelihatan ya, teman-teman, di sini yang paling bagus poinnya tuh yang A. Mengedukasi pegawai tentang pentingnya menghormati keragaman sebagai bagian dari persatuan. Nah, ini udah ada kata kuncinya. Mengedukasi pegawai ini itu bisa meningkatkan pemahaman dan menciptakan rasa persatuan di lingkungan kerja. Nah, udah jelas banget ya teman-teman, yang A ini poinnya 4. Kemudian untuk yang poinnya 3 kita bisa kasih di D. Untuk yang poinnya 2 itu B, dan yang C ini poinnya 1, karena ini langsung menghentikan perayaan agar tidak memicu konflik. Ini sangat tidak tepat ya teman-teman. Boleh kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ya teman-teman, yang lanjut tadi jangan itu dulu ya teh. Nah, jawabannya A ya teman-teman, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Nomor 15, Anda bertugas di daerah dengan budaya yang berbeda dari budaya Anda. Saat diajak menghadiri upacara adat, apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menghadiri upacara tersebut dan menunjukkan sikap hormat pada tradisi yang ada. B. Menghadiri upacara tetapi tetap berpegang pada kebiasaan Anda sendiri. C. Menolak dengan sopan karena tidak ingin terlibat dalam tradisi tersebut. Dan D. Mengabaikan undangan karena upacara adat bukan bagian dari tugas utama Anda. Oke, kita bahas ya teman-teman. Yang poinnya paling besar di sini yang mana? Menolak, kita bisa eliminasi. Mengabaikan, eliminasi. Antara dua ini yang menghadiri. Menghadiri, yang A menghadiri menunjukkan sikap hormat. Yang B menghadiri tetapi berpegang pada kebiasaan Anda sendiri. Oke, yang paling tepat tentu saja yang A. Dan yang B ini nomor 2, maksudnya poinnya 3 ya. Yang C ini 2 dan yang D ini 1. Ini kita lihat ya, yang A ini menunjukkan kemampuan kita menjalin hubungan sosial yang baik. Hubungan sosial yang baik ini yang A. Kemudian yang B ini nah, sedangkan yang B menghadiri upacara itu baik, tetapi akan lebih baik lagi, lebih ideal kalau kita memahami dan menghormati tradisi kalau akan lebih ideal, akan lebih baik lagi kalau kita memahami dan menghormati tradisi setempat. Nah, sedangkan yang C ini sebenarnya bisa saja diterima, menolak dengan sopan ini ya. Tapi alasannya ya teman-teman, alasannya tidak ingin terlibat dalam tradisi tersebut. Ini kan berarti tidak ada kepekaan sosial gitu. Nah, sedangkan yang D mengabaikan undangan ini artinya tidak peduli terhadap hubungan sosial, padahal itu diundang ya teman-teman. Salah, enggak diundang, maaf, diajak, iya benar diundang. Nah, yang D ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap hubungan sosial, padahal di sini Anda diajak atau diundang untuk menghadiri upacara tersebut. Kita cek ya jawabannya A, berhubungan sosial. Good. Lanjut,
Saat menjalankan tugas di daerah terpencil, Anda mendapati masyarakat setempat tidak mau bekerja sama dengan pendatang karena pengalaman buruk di masa lalu. Bagaimana cara Anda membangun kembali kepercayaan masyarakat? A. Memaksa masyarakat lokal bekerja sama dengan pendatang demi kelancaran tugas Anda. B. Mengabaikan situasi tersebut karena lebih fokus pada tugas utama. C. Memberikan insentif kepada masyarakat lokal agar mau bekerja sama. D. Melibatkan tokoh masyarakat setempat untuk memediasi hubungan antara pendatang dan warga lokal. Yang mana nih jawabannya, teman-teman? Jawabannya yang D. Kemudian yang C ini 3, A 2, dan B ini 1. Kalau ada kata-kata mengabaikan, itu kita bisa tandain dia sebagai nilai yang terendah gitu ya untuk tidak dipilih, tapi tetap dilihat ya belakangnya teman-teman, apakah kontradiktif dengan soal atau tidak. Nah, penjelasannya kenapa nih yang D? Karena dengan melibatkan tokoh masyarakat, ini ya teman-teman, itu adalah satu langkah strategis yang bisa membangun kepercayaan dan akan mendorong persatuan masyarakat. Awalnya mereka punya pengalaman buruk, kemudian rusak kepercayaan itu, atau kalau bahasa sekarangnya mungkin trust issue ya dengan pendatang ini. Mereka trust issue dengan pendatang karena ada pengalaman buruk. Nah, kita bisa nih melibatkan masyarakat setempat untuk menjadi mediasi, untuk menjadi mediator. Nah, pendekatan ini juga bisa diartikan sebagai penghormatan terhadap struktur sosial lokal. Kenapa struktur sosial lokal? Karena kita menggandeng tokoh masyarakat, yang mana biasanya kalau udah dianggap tokoh tuh biasanya disegani dan dipercaya oleh masyarakat setempat. Lanjut, kita ke nomor berikutnya. Nomor 17, ketika menjalankan program kerja di daerah yang baru, Anda mendapati bahwa ada konflik antara dua kelompok masyarakat. Mereka berselisih karena perbedaan cara pandang terhadap tradisi lokal. Apa langkah terbaik yang dapat Anda ambil? A. Memutuskan program hanya untuk kelompok yang mendukung Anda. B. Memfasilitasi dialog terbuka dengan kedua kelompok untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. C. Memilih tidak terlibat karena masalah tersebut bukan tanggung jawab Anda. D. Mendukung salah satu kelompok yang mayoritas agar program dapat berjalan lebih mudah. Jawabannya yang B ya teman-teman. Memfasilitasi dialog terbuka. Nah, ini menunjukkan empati terhadap kebutuhan kedua belah pihak dan sekaligus memperkuat persatuan melalui solusi yang saling menguntungkan. Berarti kan solusinya fokus pada menghargai kedua belah pihak gitu ya, tidak merugikan salah satu pihak. Jawabannya B dengan penekanan pada empati. Nomor 18, dalam suatu kegiatan masyarakat, seorang warga mengeluhkan pelayanan publik dengan nada tinggi. Bagaimana Anda menyikapi situasi ini? A. Meminta warga untuk tenang sebelum Anda bersedia mendengarkan keluhannya. B. Menjelaskan bahwa keluhan tersebut bukan sepenuhnya tanggung jawab Anda. C. Mengabaikan keluhan karena cara penyampaiannya tidak sopan. D. Mendengarkan dengan tenang, menunjukkan empati, dan berusaha mencari solusi. Tentu aja jawabannya yang D ya teman-teman. Mendengarkan, empati, dan mencari solusi. Nah, kalau kita lihat yang D itu, ini cara yang terbaik ya teman-teman. Kemudian yang A ini, poinnya 3, meminta warga untuk tenang dulu sebelum Anda mendengarkan keluhannya. Yang A ini, meminta warga untuk tenang, ini juga cukup bijak, tetapi tetap aja harus dilakukan dengan hati-hati supaya tidak memperburuk situasi. Kemudian yang B itu menjelaskan batas tanggung jawab itu, ini sangat tidak membantu menyelesaikan masalah. 2 ya poinnya teman-teman. Dan yang C, mengabaikan, ini paling tidak baik ya, karena artinya tidak peduli dan bahkan bisa merusak hubungan sosial dengan masyarakat. Kita cek jawabannya D dengan penekanan pada kemampuan berhubungan sosial. Selanjutnya, sedikit lagi nih teman-teman, tetap fokus ya. Dalam sebuah acara gotong royong di desa, Anda melihat ada kelompok kecil yang merasa terpinggirkan karena perbedaan suku. Apa tindakan Anda untuk menjaga semangat persatuan? A. Mengabaikan mereka karena jumlahnya kecil dan tidak signifikan. B. Membiarkan kelompok tersebut menyendiri agar tidak merasa terganggu. C. Mengajak kelompok tersebut
secara aktif dan memberikan peran penting dalam kegiatan. D. Menyampaikan bahwa kegiatan gotong royong ini tidak wajib diikuti semua orang. Oke, jawabannya yang paling tepat yang C ya teman-teman. Mengajak kelompok tersebut secara aktif, untuk terlibat aktif gitu ya. Oke, yang C ini teman-teman menunjukkan sikap penghargaan terhadap keberadaan kelompok kecil ini, sehingga mereka merasa dianggap, merasa dihargai, dan itu bisa meningkatkan atau memunculkan semangat persatuan dalam keterlibatan dalam kegiatan gotong royong tersebut. Meskipun seremeh-temeh gotong royong ya teman-teman, tentu saja itu harus tetap ada rasa persatuan dari kelompok-kelompok dalam masyarakatnya. Yang D ini poinnya 3, yang B poinnya 2, dan yang A ini poinnya 1 ya. Oke, kita cek jawabannya. Jawaban C, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Dan yang terakhir, nomor 20, dalam sebuah tim kerja, ada anggota tim yang sering terlambat menyelesaikan tugas karena kesulitan memahami instruksi akibat perbedaan latar belakang pendidikan. Bagaimana sikap Anda? A. Memberikan teguran keras agar ia tidak mengulangi kesalahan yang sama. B. Memberikan waktu tambahan tanpa menawarkan bantuan lebih lanjut. C. Mengalihkan tugasnya kepada anggota tim yang lain yang lebih mampu. D. Membantu menjelaskan instruksi secara lebih sederhana dan menawarkan bimbingan jika diperlukan. Untuk soal ini jawabannya D teman-teman. Oke, semoga aja teman-teman jawabnya benar ya. Kita lihat bareng-bareng. Yang D ini sangat menunjukkan empati ya teman-teman. Menunjukkan empati terhadap kebutuhan anggota tim ini karena dia terlambat. Jadi kita coba membantu menjelaskan instruksi dan menawarkan bimbingan ini sangat solutif dan sangat berempati gitu ya. Nah, selain empati, di sini juga ada poin persatuan yang mana ditunjukkan dengan kekompakan tim. Untuk yang poinnya 3 itu ada di B, yang poinnya 2 itu di C, dan yang poinnya 1 itu di A. Kenapa yang poinnya 1 itu di A? Karena dengan teguran keras ini sangat tidak efektif ya. Teguran keras ini malah bisa saja membuat sakit hati atau membuat orang lain ikutan tidak suka kepada anggota tim tersebut. Begitu teman-teman, kita cek jawabannya. D ya, jawabannya empati. Oke, sampai sini teman-teman silakan total dari soal nomor 1 yang di video sebelumnya itu dapat berapa, kemudian dijumlah dengan jawaban teman-teman di video ini. Silahkan komen di bawah, dan kalau ada diskusi boleh juga teman-teman komentar ya. Oke, cukup sekian untuk latihan soal sosial kultural. Kita akan latihan soal yang lain lagi di video selanjutnya. Selamat belajar dan semoga sukses.